Karena dia harus mempertimbangkan efek dari berita itu apa yang akan terjadi. Jangankan ada cerita di sebuah negara benua di Amerika Latin. Jangankan gara-gara main sepak bola dua negara jadi perang. Betul. Itu wah dipanasin, dikomporin aja tuh sama media. Nah di Indonesia juga fungsi pers itu salah satunya tuh merawat negara ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat podcast. Kembali lagi di channel Gerobak Podcast. Kali ini kami mendatangi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Barat, Kang Hilman. Assalamualaikum Kang Hilman. Waalaikumsalam. Selamat sore Kang. Ya. Terima kasih Kang udah menerima kedatangan tim Gerobak Podcast untuk ngobrol santai di podcast kami. Yang mungkin kayaknya hari ini temanya ini Kang. Ini kan masuk Februari, kalau tidak salah ada Hari Pers Nasional ya Kang ya. Nah, kita pengen penjelasan dari Akang sebagai Ketua PWI Jawa Barat terkait perkembangan pers atau media di Jawa Barat, khususnya mungkin masa pandemi ini Kang. Gimana? Terima kasih kan juga para penonton Gerobak Podcast. Ini Hari Pers Nasional yang paling berat dalam perayaan. Karena terakhir tahun kemarin itu di Banjarmasin, Betul. ribuan wartawan senior maupun yang muda seluruh Indonesia bisa berkumpul. Nah, untuk tahun ini kayaknya Untuk tahun ini agak-agak ini ya Kang. adanya pandemi COVID-19 ini, kita perayaannya itu secara virtual. Oh, virtual. Oke. Seluruh Indonesia langsung dengan Pak Jokowi. Artinya dilaksanakan secara daring online. Daring online. Oke. Asalnya kita diundang sih perwakilan dari daerah-daerah seluruh Indonesia berkumpul di suatu tempat di Jakarta, tetapi melihat perkembangan yang semakin ekstrim dari pandemi ini, akhirnya diputuskan total kita virtual. Jadi tuan rumah HPN tahun 2021 sekarang itu adalah DKI Jakarta. DKI ya Kang. Oh. Jawa Barat belum pernah meraih ini Kang, belum pernah menjadi tuan rumah atau mungkin kapan nih Kang kayaknya? Jawa Barat udah berkali-kali. Ya. Bahkan kata orang kalau HPN-nya di Bandung, itu bakal penuh. Karena sekalian pada ingin liburan ke Bandung. Tetapi mendatangkan 10.000 wartawan ke sebuah kota di Bandung di situasi seperti ini, kayaknya tidak mungkin ya Kang ya. Wah, itu risikonya terlalu besar baik betul. bagi penduduk lokal maupun juga bagi para pendatang. Makanya dipusatkan di Jakarta, di DKI, PWI DKI Jakarta yang dilaksanakan, dipimpin langsung tumpengan dengan Pak Jokowi, Presiden langsung berarti nanti Pak Presiden. Nah, di daerah-daerah kita ikut. Per provinsi misalnya dengan Pak Gubernur atau yang mewakilinya ikut tumpengan dan ikut virtual mendengarkan pidato Hari Pers Nasional. Setelah itu bubar. Jadi tidak ada yang namanya kerumunan atau risiko. Kalau dulu biasanya sebelum pandemi terakhir di 2020 kan ada pameran-pameran gitu. Ada juga sebuah statement bahwa pers ke depan harus seperti apa. Tahun ini ada nggak Kang gitu Kang? Tahun ini masih ada, tapi kayak seminar yang sifatnya webinar. Diganti berarti ya Kang, online juga ya? Online ya sih, pakai teknologi Zoom lah seperti itu untuk menghindari kerumunan. Dan lagi pula pembicaranya juga udah pada nggak mau diundang. Nah di Jawa Barat khususnya nanti ada puncaknya 17 Maret di Kabupaten Cianjur. Oh di Cianjur, untuk Provinsi Jawa Barat ya Provinsi Jawa Barat. Dan itu juga dibatasi hanya 50 peserta, tempatnya di tempat terbuka, dengan membawa surat khusus antigen. Swab antigen. Nah nanti di sana kita akan menyerahkan semacam trofi atau penghargaan piagam bagi pejuang-pejuang pejuang-pejuang yang ada di garda terdepan melawan COVID-19 ini. Berarti temanya masih pandemi COVID ya Kang? Sebenarnya tema HPN 2021 itu yang paling menonjol itu bangkitkan ekonomi di tengah. Sesuai dengan slogan pemerintah saat ini. Ekonomi kita udah mulai terpuruk. Bagaimana media itu ikut juga membantu
agar pemulihan ekonomi, minimal ekonominya meningkat lah saat kondisi yang ekstrim seperti ini. Artinya teman-teman media gitu harus memberitakan hal-hal positif tentang perkembangan ekonomi gitu ya, dalam percepatan bangkitnya ekonomi ini. Tidak juga, karena media itu fungsinya sosial kontrol. Jadi jangan disebut media bagus itu adalah ketika grafik berita positifnya paling banyak. Tidak juga. Good news is bad news. Jadi good news is bad news juga itu kan slogan tahun kapan ya kan? Sekarang itu berita baik adalah berita baik, tapi berita yang sifatnya kritis, sosial kontrol yang diagendakan oleh media itu juga menjadi berita yang bagus. Karena kalau tidak ada yang mengontrol secara sosial, dan fungsi-fungsi media itu sudah terbungkam, kita tahu bakal apa yang terjadi. Apakah ini negara demokrasi atau negara otoriter. Kan kita melihat contoh-contoh di beberapa negara, fungsi media itu hanya corong pemerintah. Sementara kita udah bersepakat sejak reformasi terutama sosial kontrol tadi bahwa kita membangun alam demokrasi yang sehat. Salah satu pilar untuk membangun alam demokrasi yang sehat itu adalah fungsi media seperti sosial kontrol atau watchdog lah dulu dalam ilmu jurnalistik itu. Kang, ini kan masa pandemi hampir setahun ya Kang. Sekarang udah masuk awal Februari, udah 11 bulan lah hitungannya. Ada pergeseran berarti kan untuk media, dalam arti kata pergeseran itu kan sekarang zamannya online kan, kantor-kantor WFH, otomatis kan peliputan juga mungkin kayak yang tadi Akang jelasin, kayak webinar juga kan udah sering dilakukan, apalagi perayaan HPN juga ini sekarang virtual gitu. Nah ini gimana Kang menyikapinya untuk teman-teman media yang melakukan peliputan di lapangan? Karena kan satu, kalau secara langsung situasinya ya tadi sangat luar biasa kan situasi sekarang, bahkan ke beberapa lokasi di Pemprov, di dinas-dinas sudah harus pakai surat khusus gitu kan, otomatis online nih. Nah gimana Kang pendapat dari Akang sebagai ketua? Ini yang namanya pandemi ini tidak diperkirakan oleh masyarakat, sebagian besar masyarakat dunia. Mungkin ada yang tahu lah, para ilmuwan atau siapapun, apalagi yang suka teori-teori konspirasi gitu ya. Tetapi secara umum masyarakat tuh kaget. Dengan adanya kondisi penyakit seperti ini gitu kan. Nah tentu itu juga merubah kebiasaan hidup, merubah cara kerja, merubah semua sistem yang ada saat ini. Dan kita berusaha ingin menormalkan situasi itu dengan kegiatan seperti biasa, tetapi ternyata tidak bisa. Dampaknya memang yang terpapar oleh pandemi ini makin banyak. Kemudian juga rumah sakit itu kamarnya semakin penuh. Kemudian juga secara ekonomi hancur lebur. Nah, ketika ditanya apakah di bisnis media terdampak oleh pandemi ini, sama cukup terdampak kayaknya Kang. Sama dengan bisnis-bisnis yang lain, cuman kan kalau dalam dunia bisnis itu ada yang paling depan, paling hancur pertama gitu kan, paling repot. Ada juga yang hanya sebagian aja dia terdampak. Tetapi media itu kan sebagian besar hidupnya itu kan pemasukannya itu dari iklan. Dari iklan. Kalau misalnya dari subscriber atau oplah atau yang cetak itu dia sebagian besar itu tidak menutupi, kecuali mungkin jadi YouTuber gitu. Jadi kalau media-media itu masih mengandalkan pemasukan dari iklan. Nah iklan itu kan datang dari perusahaan, dari pemerintah. Kondisi ekonomi seperti ini semua orang lagi pada hemat-hematnya, termasuk pemerintah juga kan. Ada iklan untuk sosialisasi untuk media. Nah sekarang itu anggarannya dialihkan untuk penanganan COVID-19 ini kan. Artinya pendapatan media yang secara tradisional sering ada itu mulai mengerucut, mengecil. Sementara biaya produksi itu tetap aja terus meningkat gitu ya. Meningkat kan, gaji wartawan, gaji karyawan jarang ada yang turun kan. Betul. Ada kan pemerintah juga setiap akhir tahun itu juga ada yang disebut kenaikan upah minimum kan.
Nah kalau kita merujuk ke situ semua, bisnis media itu sebagian besar kalau masih mengikuti pola-pola lama, imbasnya luar biasa berarti ya. Dia akan terimbas. Artinya harus berkonvergensi dengan pola-pola yang baru di masa pandemi ini ya kan? Konvergensi juga sebenarnya bukan solusi yang jitu. Ya. Ketika persoalan bisnisnya itu mendera perusahaan media. Betul. Karena begitu banyak perusahaan-perusahaan tradisional media yang dulu berkonvergensi juga ke digital dan banyak juga yang tidak berhasil. Kalau terkenal ya, tapi secara bisnis pendapatannya ya tidak ada pemasukan sama sekali. Kan kalau imbas di pandemi ini, menurut data yang PWI Jabar punya, ada berapa ribu kan media yang terkena dampak? Kan terakhir kemarin teman-teman Suara Pembaruan cetaknya juga kan udah tutup juga gitu kan. Ya kalau misalnya data perusahaan itu harusnya diungkap oleh SMSI, Serikat Media Siber Indonesia, atau Asosiasi Media Siber, atau SPS. Serikat Perusahaan Pers, SPS, atau ada juga FPSI, Asosiasi Televisi. Ya. Karena dia yang perusahaannya, kalau PWI itu yang mengurus profesi wartawan, profesi jurnalisnya. Tetapi yang kalau kita ada di grup-grup WA kan juga saling lihat, hampir sebulan tuh ada aja yang mengucapkan selamat tinggal. Untuk media ya kami sudah tidak bisa lagi ikut menerbitkan informasi karena persoalan apa. Kemudian yang cetaknya biasanya bermigrasi ke online. Tapi yang online juga kan tidak semuanya sehat. Nah itu dia kan. Tidak juga ya hidup begitu saja karena kondisinya juga yang di daerah itu malah lebih parah lagi ketika anggaran belanja pemerintahnya menciut. Kemerdekannya juga berkurang. Artinya tidak ada pemasukan sama sekali. Ya sedikit lah, jadi minus-minusan. Jadi memang dampaknya luar biasa ya Kang. Ini pandemi ini merusak hampir seluruh sektor perekonomian, sosial, budaya. Bahkan kan yang paling menderita juga kan ini mah dengar dari anak-anak aja kan. Tidak sekolah itu kan menderita itu kan. Betul. Dia udah hampir setahun lebih nggak sekolah gitu ya. Setahun lebih nggak sekolah, belajar di kelas itu kan, biasa bercengkrama dengan temannya, dia harus terpaksa menghadapi situasi belajar online yang sebenarnya belum dia. Nah apalagi di sektor-sektor yang lain. Tapi memang di situasi pandemi ini juga ada perusahaan yang meraup keuntungan. Tapi jaranglah media itu ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan seperti farmasi atau pembuat vaksin, mungkin dia untuk alat kesehatan itu ya, alat kesehatan atau perlengkapan pengamanan COVID atau misalnya APD dan lain sebagainya. Ya. Itu mungkin mereka masih bisa ada untung. Mereka lagi untung lah ya. Juga saham, saya juga lihat di bursa sahamnya juga saham-saham mereka kadang-kadang naik luar biasa. Tapi yang media ini hanya sebagian kecil yang sukses menghadapi pandemi ya. Makanya di Hari Pers Nasional ini sebenarnya tema besarnya itu bagaimana kita bangkit lagi secara ekonomi. Kalau ekonominya Indonesia itu bangkit, perusahaannya sehat lagi, produksi lagi, perusahaannya dapat uang, dia masih ada budget untuk pemasukan iklan ya kan. Terkait profesi teman-teman wartawan di media di Indonesia ini kan mungkin 5 tahun terakhir media sosial hampir merajai semua platform ya, platform apapun lah termasuk YouTube dan sebagainya. Ini kan saya merasakan itu sebagai jurnalis ada hal yang memang kita harus fokus sama medsos zaman sekarang. Sementara dalam beberapa seminar atau kegiatan diskusi di PWI itu kan ada pembeda kan. Bahkan di uji kompetensi kemarin Dewan Pers kan soal-soal itu ada pembeda juga, soal mana lembaga pers, mana media sosial. Nah ini kadang seringkali sekarang ini karena mungkin situasinya pandemi gitu kan, banyak orang juga meluapkan di platform medsos, kita jadi harus mengikuti gitu kan. Nah, apakah ini sebuah keharusan bagi teman-teman jurnalis atau memang itu kebijakan dari media masing-masing gitu kan? Gimana Kang?
minta pendapat dari Akang. Ini jawabannya bisa filosofis atau bisa teknis. Oke. Ini sama dengan peperangan ketika awak kapal perahu layar Ya. dengan eranya perahu kapal api. Ketika mesin-mesin diciptakan, perlawanan dari orang-orang yang dulu tergeser manual itu mengandalkan angin itu angin besar. Nah, era Gutenberg itu yang berisi cetakan di kertas itu udah lama ratusan tahun. Betul. Udah ratusan tahun. Baru tahun 2097-2000-an, 90-an ketika teknologi internet mulai militernya dari Amerika merambah itu dan bisa dipakai sipil. Dengan adanya situs-situs berita itu mulailah era digital itu. Cuman kan era digital itu tidak hanya sebatas situs internet. Betul. Sekarang itu platform yang berbasiskan jaringan itu kan banyak. Luar biasa sekali banyak yang itu kan tidak terhitung. Tidak terhitung. Dan platform-platform itu juga sebenarnya menjadi sebuah sarana yang luar biasa untuk masyarakat memperoleh informasi. Oke. Bayangkan dulu ibu saya ingin melihat resep memasak nasi goreng. Wah, dia cari-cari majalah kan. Beli majalah ke pasar dulu, diguntingin. Ya, Pak. Sekarang dengan mudah dia mengakses di YouTube di mana. Bagaimana membuat nasi goreng versi hotel bintang kelas 5 dengan nasi goreng versi jalan raya. Ya, betul. Semudah gitu. Semudah itu ya, Kang. Semuanya. Dulu ada teori versi itu pilar keempat dari sebuah demokrasi. Kenapa demikian? Karena pers mempunyai saluran informasi yang dia kuasai. Betul. Dari mulai mencari, mengolah, mengedit, menyebarkan. Sementara informasi di dunia demokrasi itu luar biasa. Bahkan di negara totaliter aja informasi itu dikuasai oleh penguasa. Untuk mengendalikan. Bayangkan kita dulu zaman Orde Baru. Waktu saya masih kecil itu media yang kita kenal itu hanya TVRI aja. Beritanya juga dibatasi berita tentang kegiatan pemerintah. Betul. Ketika tahun 80-an sekian aja ada RCTI, kita bisa melek ada berita yang lain. mulai terbuka gitu. Nah, sekarang penguasaan distribusi informasi itu yang dulu dikuasai oleh media, oleh pers sudah bubar. Sekarang terbalik gitu ya. Dikuasai medsos. Jadi semua orang bisa menguasai. Nah, itu. Yang dulu menjadi otoritas media massa, dan itu menjadi sebuah kekuatannya itu bahwa informasi itu kapan dikeluarkan, kapan tidak dikeluarkan. Nah, pertanyaannya, pilar keempat dari demokrasi tentang posisi pers apa masih berlaku atau tidak? Nah, itu dia. Karena luar biasa nih. Teori 4 jurnalistik itu 4 elemen. Luar biasa nih untuk animo medsos ini kan hampir tiap detik ada aja gitu kan info yang update gitu. Apalagi kalau terjadi bencana, itu udah hampir kayaknya mungkin media online atau media yang lain melihatnya dari indikatornya di platform itu gitu kan. Jadi ada peran yang hilang dari pers itu sendiri, bahwa dia tidak lagi bisa menguasai. Bahkan sekelas Donald Trump aja dia tidak menguasai saluran informasinya ketika Facebook dan Twitternya di stop sama korporat. Kalau dulu zaman pers kita punya media, informasi apapun tergantung sistem di media. Makanya dibikin kode etik. Di bawah kode etik untuk menyebarkan berita, informasi itu ada sistemnya. Sekarang dengan yang mempunyai itu, siapapun juga bisa menjadi pemretnya, bisa menjadi pengolahnya, bahkan kebanyakan jadi wartawan ya, jadi reporter tadi ya kan, langsung disebar di medsos. Dia langsung upload, kecepatannya luar biasa kan. Dulu mah sampai ada teorinya itu secepat-cepat apapun bikin berita, secepat-cepat apapun juga harus disiarkan. Sekarang itu tidak bisa. Media pers itu sudah mulai kalah dengan masyarakat luas. Dia lagi main sepeda ada banjir, langsung dia upload.
bahkan bisa siaran langsung. Pers dengan jumlah perusahaan pers dengan jumlah wartawan yang terbatas tidak mungkin bisa mengcover, mengakses ke sana semua. Ini ada nilai positif dan ada nilai negatif. Dulu nilai positifnya bahwa dalam alam demokrasi ini informasi bisa terpantau semuanya. Bahkan ada masalah di Papua, di kecamatan di Papua, di Kalimantan, perbatasan langsung dengan Malaysia. Orang semua se-Indonesia bisa hafal. Bahkan sedunia udah tahu. Sedunia bisa hafal. Dulu tidak. Dulu mau tahu berita kelaparan di sebuah tempat aja bisa butuh waktu lama. Ada proses gitu ya kan? Ada prosesnya. Nah ini menjadi tantangan bagi perusahaan media. Apakah bakal muncul pemikiran ini kematian dari sebuah teori jurnalistik? Waduh, istilahnya itu ini udah jalan buntu. Tetapi kalau kita diskusi dengan ahli pers, informasi yang diupload di media sosial dengan produk pers yang diupload di media sosial, itu ternyata ada pembeda. Nah, ini yang masih kita pegang. Terlebih di Indonesia ini ada undang-undang tahun nomor 40 tahun 99 tentang undang-undang pers yang mengatur kehidupan pers. Kemudian juga ada Dewan Pers yang mengatur tata cara berkehidupan pers di Indonesia. Dari kode etik tadi ya kan? Ada kode etiknya, ada aturan mainnya. Di lain pihak juga memang ini kesempatan bagi perusahaan pers untuk membedakan mana itu produk sosial media dan mana produk jurnalistik tadi. Di kode etik jelas itu ada 11 pasal kalau tidak salah. Pertama, tidak boleh berita bohong, hoax. Di media sosial kan banyak beredar itu. Artinya berita yang kapan ditayangin bahkan judulnya bombastis. Betul. Misalnya saya kemarin lihat di YouTube Prabowo mengundurkan diri, ternyata bukan Prabowo Prabowo yang itu diputar-putar seperti itu. Bahkan videonya juga ada yang dipotong-potong, diedit sengaja itu kan. Pers tidak boleh begitu, tidak boleh bikin berita bohong. Kemudian juga dia tidak boleh membuat konten atau berita dengan itikat buruk. Wah, saya menyerang orang ini, bikin video diobok-obok. Saya dilihat di YouTube tuh beberapa kanal, itu orang itu isinya kontennya cuma nyerang seseorang atau lembaga tertentu aja, begitu diulang-ulang. Itu dari sisi pribadi, dari sisi terus. Nah, pers itu tidak boleh membuat berita itu dengan itikat buruk, itu melanggar kode etik. Berikutnya juga soal pemberitaan anak. Soal korban kekerasan segala macam itu di kode etik juga boleh. Mana harus disamakan identitasnya, kan anak itu ada masa depannya. Kalau dari sejak kecil dia udah diupload, diberitakan, kemudian juga namanya tercemar, orang bisa mengingat-ingat, masa depannya bisa rusak. Pers itu tidak boleh menjaga. Publikasi pada saat kejadian tidak boleh secara langsung ya. Kemudian juga kan peliputan secara brutal itu juga sebenarnya pers itu juga ada batasannya. Orang tabrakan jebret gitu, truk dengan mobil, kegencet. Kita bisa dilihat di sosial media itu orang darah kemana-mana, tapi videonya terus diputar. Pers itu kan tidak boleh, dulu itu bahkan ditutupin di burung gitu ya kan. Sebagai penghormatan terhadap korban. Betul. Kemudian juga tidak boleh ada praduga tak bersalah. Jadi sebelum ditetapkan oleh pengadilan tidak boleh menghakimi. Di sosial media kita udah tahu lah. Banyak ya kan. Si ini ngomong si A, si ini gini. Di pers itu tidak boleh menjadi hakim, apalagi merusak. Yang berikutnya lagi ini kan yang paling penting itu kalau kita baca buku 9 elemen jurnalisme itu, bahwa yang paling penting check and recheck. Mengkonfirmasi wartawan media pers itu beda dengan di media sosial. Ternyata ada banjir di sana, ternyata banjir tahun kapan kan? Itu kan. Jadi kita itu kan di pers itu dia harus konfirmasi, harus cek data ke lapangan, tidak ada saksinya atau menjadi sebuah informasi yang minimal mendekati utuh.
Dan kejadiannya pada hari itu gitu kan. Kejadian tanggal segala macamnya bisa di ini. Nah kalau di media sosial belum ada kode etiknya. Ini yang kadang-kadang jadi dilematis bagi kami nih yang di lapangan. Nah, tapi memang dari sisi kecepatan, dari sisi pers itu kadang-kadang kalah sama media sosial. betul. Nah kita harus membedakan mana produk jurnalistik dan mana yang produk media sosial. Jadi jangan salah, ada produk jurnalistik itu harus tetap di situs beritanya atau di koran, enggak, bisa juga di platform di YouTube, di platform media sosial lain. Asal memang dikerjakannya sebagai sebuah karya jurnalistik. Oke, pembedanya itu berarti ya, Itu. tidak asal-asalan kayak tadi orang tabrakan terus di video, gitu kan? Ya ini kan kita terikat oleh kode etik. Kalau saya mengaku wartawan, sesalah-salahnya saya membuat berita, kita udah tahu rambu-rambunya di mana, gitu kan? Ini kan ada orang yang bikin berita fitnah, bikin berita itu belum tentu dikonfirmasi. Nah itu harus dihindari oleh profesi wartawan atau perusahaan media yang memproduksi berita atau karya jurnalistik. Kan ini masuk ke selama 2020 ya mungkin ya, di pandemi kan tentang kekerasan wartawan dan tadi kriminalisasi tadi kan. Di Jawa Barat seperti apa sih? Ada peningkatan atau memang teman-teman ini udah pada sesuai aturan atau sesuai ya dari prinsip-prinsip jurnalistik tadi kan, sesuai kode etik? Sebenarnya di profesi wartawan itu, jadi orang yang berkegiatan jurnalistik dalam undang-undang itu bisa disebut juga orang yang bekerja di perusahaan pers. Orang yang bekerja di perusahaan pers berkegiatan jurnalistik bisa disebut juga wartawan. Cuman Dewan Pers sudah mengeluarkan surat-surat keputusan. Yang disebut wartawan itu apa, yang disebut perusahaan pers itu apa. Perusahaan pers itu minimal berbadan hukum. Di undang-undang tersebut berbadan hukum. Kalau Dewan Pers mintanya PT gitu ya, memang khusus perusahaan pers, nggak bisa dicampur dengan lain. Yang keduanya, aturan mainnya itu minimal si wartawannya itu dia udah uji kompetensi wartawan yang disediakan oleh Dewan Pers. Bahwa ini wartawan betul, tapi ada wartawan yang sudah tersertifikasi bahwa dia itu memang wartawan. Artinya dia udah dikenalkan ke mereka itu undang-undang yang meliputi soal perusahaan pers, berkegiatan jurnalistik, tentang cara meliput, kemudian juga undang-undang yang mengancam kebebasan pers, cara menulis berita segala macam. Tentu di UKW ini tidak 100% sempurna. Ketika kita ikut UKW lalu jadi hebat gitu, jadi wartawan hebat, ya tidak juga kan. Cuman tidak blank sama sekali gitu ketika dia ke lapangan. Kalau saya menulis berita ada anak jadi korban kekerasan orang tuanya, berarti identitasnya harus dilindungi, disamakan identitas orang tuanya, alamat. Dia udah hafal rambu-rambunya. Kemudian juga soal ini ada orang statement kita kemudian membuat beritanya, itu juga harus dikonfirmasi, apalagi kalau statement yang sifatnya berselisih gitu ya, apalagi berselisih. Apalagi urusan hukum ya kan ya, pemberitaan soal hukum ini seringkali kan. Kemudian juga soal pemberitaan yang terkait dengan sara gitu, itu yang paling sensitif di Indonesia itu. Misalnya di sebuah daerah ada pertempuran ormas A dengan ormas B yang berbau sara gitu. Tentu pers harus pintar-pintar menjaga kedaulatan dari NKRI, jangan sampai informasi itu menjadi bahan pemicu terjadinya di tempat lain disintegrasi dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan PWI itu punya semangat yang sama dengan pendiri-pendiri negara ini untuk menjaga keutuhan NKRI itu. Nah itu di situ kan kalau di media sosial mah hajar terus. Mau nyinggung orang itu, ormas ini, agama ini, hajar bentrok, aduh terus aja di kalau pers nggak boleh seperti itu. Kita juga harus berpikir bahwa kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, juga harus ikut berjuang mempertahankan keutuhannya. Fungsi pers juga di situ untuk merawat, merajut, memelihara NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ini seperti apa? Apalagi situasi sekarang ya, wah luar biasa nih.
Dulu waktu sebelum zaman media sosial tuh pers itu punya peran yang luar biasa, jadi semacam penyeimbang kalau terjadi konflik sosial. Kapan dia harus bikin berita secara belak-belakan, kapan dia harus membuat berita yang memang tersamarkan. Karena dia harus mempertimbangkan efek dari berita itu apa yang akan terjadi. Jangankan nanti ini ada cerita di sebuah negara benua di Amerika Latin. Jangankan gara-gara main sepak bola dua negara jadi perang. Betul. Itu wah dipanasin, dikomporin aja terus sama media. Nah di Indonesia juga fungsi pers itu salah satunya tuh merawat negara ini. Menjaga kesatuan tadi. Nah ini kan di media sosial sekarang itu hampir orang menghina agama lain, menghina suku lain. Itu udah mulai berseliweran dan itu membuat hati kita itu sebagai penduduk di Indonesia itu terkoyak-koyak juga kan, apalagi yang memang pemikirannya kecenderungan nerima aja seperti seolah-olah benar. Padahal kan kita tidak tahu kepastian. Nah, pers itu fungsinya itu untuk memberikan konfirmasi, klarifikasi, check and data. Itu beban pers itu dalam kondisi sekarang itu lebih berat. Ya. Karena kalau dulu tuh kan informasi sedikit ya, kalau sekarang tuh informasi beredar. Ini 24 jam hampir tiap detik kayaknya kan. Gitu terus informasi di masyarakat itu. Dan pers itu termasuk salah satu yang untuk menjaga cek dan memfilter tadi ya kan. Filter lagi ini apa benar nggak? Itu yang membuat kemudian mengedukasi ke masyarakat bahwa ini beritanya tidak seperti ini. Itu tentu berat, apalagi di masa pandemi ini pergerakan pers juga dari sisi bisnisnya udah berat, dari sisi pergerakan orangnya juga berat, apalagi melawan arus informasi yang luar biasa deras ya tiap. Nah sekarang pers juga di HPN ini juga punya tanggung jawab berat untuk membantu seluruh elemen garda paling depan melawan COVID ini. Salah satunya tentang berita anti vaksin. Pers bukannya mendukung vaksin atau mendukung tidak orang suka vaksin. Tidak, pers itu netral. Cuman pers punya kewenangan atau punya tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar tentang vaksin ini. Kan beredar luas vaksin itu tidak halal. Bahkan setelah divaksin ada yang kena lagi. Nah, pers itu bukan untuk membela yang divaksin dan yang tidak divaksin. Betul. Pers itu memberikan edukasi. Kan fungsi pers itu adalah mengedukasi, menghibur dan sosial nasional khusus untuk Provinsi Jawa Barat, teman-teman media, teman-teman wartawan di Jawa Barat. Dari akan sebagai ketua PW gimana? Ya saya itu sebenarnya tidak merengek meminta atau merajuk atau mengajukan proposal. Wartawan itu salah satu elemen yang mendukung garda paling depan melawan COVID. Tentu yang paling depan melawan COVID itu kan ada nakes, tenaga kesehatan, TNI Polri, pemerintahan. Itu jelas lah, itu mereka juga yang paling depan. Nah tetapi kalau tidak didukung oleh penyeimbang informasi, ya jadi kacau juga. Betul. Kita misalnya bukan lockdown atau PSBB misalnya tidak didukung oleh informasi yang benar, itu bakal terjadi juga kekacauan juga. Ada disinformasi juga karena itu masuk. Nah dalam posisi kita sebagai orang yang ikut terlibat di garda paling depan dengan berbagai risiko kan, karena kita harus ke lapangan, ke sana, ke sini, konfirmasi ke sana kemari, apalagi zaman vaksin sekarang keluar masuk rumah sakit gitu. Nah kadang-kadang dalam posisi perusahaan pers yang sedikit melemah ini, haruslah wartawan itu juga diprioritaskan mendapatkan vaksin prioritas gitu dari pemerintah. Artinya yang pertama ini yang ikut golongan yang nakes lah, yang TNI Polri, pemerintahan. Wartawan jangan ditinggalkan lah, ikutnya bergabung di situ. Dapat prioritas. Ini juga bukan merajuk mereka, tapi di beberapa daerah kan di Jawa Barat seperti di Cianjur, di Ciamis, Kerawang juga kalau nggak salah kemarin. Kerawang. PWI-nya itu di Garut ada. Dikasih sama pemerintah daerah itu vaksin. Cuman di Provinsi Jawa Barat ini saya belum ada ya Kang? Mungkin nanti setelah peringatan mungkin pas nanti HPN nanti kita bisa ngobrol, barangkali kita bisa ikut menjadi
bagian yang terlibat pertama garda terdepan tadi ya. Oke. Kang Hilman, luar biasa ini pemaparan dari Akang sebagai Ketua PWI Jawa Barat di Hari Pers Nasional tahun 2021 ini. Mudah-mudahan dengan Hari Pers Nasional tahun ini di tengah masa pandemi, teman-teman media Jawa Barat juga semakin solid gitu dan nggak ada lagi lah tahun ini yang berguguran gitu kan media-media gitu. Amin amin. Kan atur nuhun pisan waktunya buat ngobrol santai. Ya. Sukses selalu. Sobat Podcast, terima kasih telah menyimak obrolan kami tentang Hari Pers Nasional di channel Gerobak Podcast. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.